Oke, kembali lagi di podcast Kopi Golodog. Sebelum kita mulai, biasa kita kopi. Jemput dulu Kopi Golodog. Oke, pemirsa, makin menarik perbincangan kita dengan anak-anak muda Kota Banjar. Curhatannya sudah mulai semakin dalam, ya. Diharapkan curhatan ini bisa terjawab oleh pemerintah Kota Banjar ke depan agar Kota Banjar bisa menjadi tempat tumpuan untuk orang Banjar, khususnya anak muda Kota Banjar. Oke, kembali lagi dengan Kang Dadan dan Kang Burhan. Ini Kang Dadan nih, ya. Eh, kita bicara RPJPD, ya. Rencana Pembangunan Kota Banjar jangka panjang sampai 2045. Itu baru akan disahkan oleh Kota Banjar, oleh pemerintah Kota Banjar, rancangannya untuk rencana pembangunan jangka panjang Kota Banjar sampai 2045. Artinya diharapkan Banjar 2045 itu menjadi sebuah kota yang mampu mensejahterakan masyarakat Kota Banjar. Ya, maju, berkembang, dan yang paling utama adalah mensejahterakan masyarakat Kota Banjar. Kira-kira nih, menurut Kang Dadan, kalau kita berandai-andai di tahun 2045 itu, Banjar itu bagusnya kayak gimana sih? Oh, wah belum sampai kepikiran Pak kalau dari tahun 2045 karena kan kalau lihat sekarang aja jangka 5 tahun 10 tahun aja kalau menurut saya berkembang sih berkembang Pak kalau Banjar tapi ya belum ada signifikan signifikan itu Banjar tuh harus di arah yang mana terus terkenal jadi kota apa gitu kan belum 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 terlihat sih kalau menurut saya. Oke, kan perjalanan sudah dilalui itu 20 tahun pertama semenjak berpisahnya dari Kabupaten Ciamis, ya. Ya, udah dirasakan ada perkembangan, ya, ada kemajuan, jalan-jalan dari infrastruktur sangat bagus. Tapi ternyata kendalanya masih ada di pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat belum tinggi seperti itu. Nah, eh, kalau kita bicara seperti dulu sebelum 20 tahun sampai sekarang itu, kira-kira kalau 20 tahun yang akan datang harus bagaimana Kota Banjar ini? Harus dibangun seperti apa? Kira-kira mimpi Kang Dadan seperti apa? Ya kalau mimpi saya Pak di Kota Banjar tuh ya minimal eh, ya nggak menutup kemungkinan mungkin ada sebagian orang yang sudah sejahtera ada juga mungkin yang mungkin masih cukup untuk hidup itu menyambung hidup ya biar merata ya masyarakatnya hampir semuanya sejahtera gitu kan. Nah, bentuknya harus seperti apa Kota Banjar ini? Susah juga ya kalau menurut saya mungkin. Nah, kalau kita analogikan dengan beberapa kabupaten kota di sekitar kita atau dimanapun, ya, kalau Kang Dadan pernah melihat, mendengar atau nonton di sosmed kota yang bagus, yang bisa mensejahterakan masyarakatnya ketika 20 tahun yang akan datang itu, Kota Banjar mungkinlah bisa seperti ini atau ingin seperti itu, seperti itu. Nah, kira-kira Kang Dadan lihatnya seperti apa sih 2045 yang akan datang itu? Ya mungkin dari itu Pak dari masyarakatnya dulu kalau misalkan masyarakatnya sudah sejahtera kan ya kita bisa bisa ini loh Pak maksud bisa ya kayak terkenal dengan produk-produk lokalnya mungkin kan dari ya mungkin ada yang kayak sekarang apa sih ranginang ya Pak ya mungkin Menang, ya ya, itu bisa dikembangkan juga kan ya. terkenal dengan itunya terus kalau dari pariwisata saya mungkin ya bisa sih pasti bisa kalau usaha sama ikhtiar tapi kayaknya tuh bakalan kalah sama Pangandaran deh Pak Ya. kalau dari Contohnya tadi Ranginang, ya, betul. Ranginang Kota Banjar ini nah, itu memiliki ciri khas kelebihan, ciri khas, ya. Bahkan sudah bisa unjuk gigi di regional, nasional. bahkan di nasional. Iya. Nah, contohnya misalkan 2045 eh, Ranginang Kota Banjar ini bisa nyampe di Amerika, di Udah Jepang,
ya di seluruh Asia kayak gitu. Jadi betul-betul menguasai pasar ranginang di seluruh dunia. Itu seperti itu contohnya, Ya, harapannya ya seperti bisa. itu. Nah, kira-kira untuk Kota Banjar seperti apa selain ranginang tadi? Ada lagi. Apakah mungkin jadi kota industri? Ya, Eh, dibangun banyak pabrik, dengan demikian akan banyak orang yang menjadi karyawan pabrik. Artinya ada kepastian mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Kalaupun tadi pengalaman Kang Dadan 3 tahun setengah, buruh pabrik itu tidak bisa untuk gaya hidup, hanya nah, bisa untuk nyambung hidup. menyambung Menyambung hidup hidup. seperti itu. Tapi setidaknya ada kepastian. Kira-kira gimana nih? Mau tetap agropolitan yang ditekankan untuk pertanian, ya, berbicara di wilayah pertanian maupun itu produksi tanaman atau lain-lain, atau industri, atau perdagangan, atau pariwisata, kalaupun tadi udah dijawab nggak mungkin mengalahkan Pangandaran. Pangandaran ya, atau seperti apa? Ya, saya rasa juga itu bisa ya Pak. Tapi dari segi ini Pak, kayak misalkan ada kawasan industri gitu di Kota Banjar, Pak, lahannya tuh cukup nggak Pak? Atau gimana tuh? Kira-kira? Gimana Ya, lagi gitu loh Pak? Apakah coba ya, seperti apapun kondisinya, kalau Kang Dadan berpikir ini industri bagus sih untuk Kota Banjar ya, yang nggak apa-apa, itu jadikan sebuah catatan yang nantinya akan dicoba, dicari tahu, dikaji oleh pemerintah Kota Banjar kecocokannya bisa atau tidak. Tapi ini yang ingin kita gali itu adalah harapan Anda 2045 itu seperti apa? saya rasa pikir itu juga bisa Pak dijadikan jadi ya kota industri sih enggak ya, tapi setidaknya banyak gitu untuk masyarakatnya mencari nafkah atau buat tadi apa namanya Pak tadi tuh kayak jaminan hidup gitu, buat jaminan hidup buat dijadikan kawasan industri atau enggak tumbuh-tumbuh pabrik depannya tuh saya rasa juga itu menjadi jalan juga Pak, dari Kota Banjar mungkin ya, Potensinya seperti itu. potensinya juga ya. Oke, kalau Kang Burhan nih, apalagi sekarang kita tahu semua bahwa tidak akan lama lagi Kota Banjar akan dekat dengan pintu tol, pintu keluar tol. Nah, ini akan ada dampak terhadap perkembangan Banjar ke depan. Kira-kira harapan harapan Kang Burhan nih, supaya tadi masyarakatnya bisa sejahtera, Banjar 2045 itu ingin seperti apa? Ya mungkin bisa jadi industri juga bisa Pak dibikin perusahaan-perusahaan. Tapi di sisi lain kalau saya sih pengennya tetap ada buat lahan pertanian Pak. Jadi dari lahan pertanian itu kita bisa mengolah sendiri, dijual sendiri di Kota Banjar. Nah, kalau misal ada nanti ada tempat transit tol itu kan itu untuk perekonomian bisa semakin maju, dari mereka bisa misal beli makanan di sini. Jadi beli oleh-oleh lah dari Banjar itu. Kita harus punya produk yang bisa menarik perhatian masyarakat luar kota gitu. Kalau keinginan saya kayak gitu. Tapi pengennya pengolahannya dari masyarakat kita, pertanian dari kita, barang-barang bahan bakunya kita yang olah, kita yang bisa ngejualnya kayak gitu, Pak. Oke, jadi produksi pertanian masih jadi unggulan yang diharapkan oleh Kang Burhan ya. Iya. Tapi kan lahan pertanian udah habis lah sekarang Masih ada di sebelah Langgen masih banyak sawah. Masih banyak. Masih. di Langgen, Masih ya, Mas. Ya, bukan Lakbok tapi sebelah Langgen kan bisa kita jadikan lahan pertanian bisa dan sebelah dijamin buat jadi pertanian. ya kalau kita bisa ngolahnya mah insya Allah. Lah kita kan nggak tahu gitu Nah, ya. yang jadi pertanyaan itu yang bisa mensejahterakan atau cara kasarnya bikin kaya orang banyak. Iya. Kira-kira kalau jadi kota pertanian misalkan ya, artinya kembali lagi ke agropolitan. 20 tahun yang sudah dilalui itu agropolitan, fokus di pertanian. Infrastruktur oke, selesai. Tapi kira-kira menurut Burhan tadi sama Kang Dadan, selama 20 tahun ini dengan perkembangan yang bagus di infrastruktur, tapi daya belinya masih belum Ya, kurang. optimal. Apakah mungkin tetap harus pertanian? Kalau menurut saya Pak,
Bisa saja jadi kota perdagangan ya. Ya Ya karena bisa. emang Perdagangan ada misalkan. rencana pintu Ya, exit tol ya Pak. Ya Oh, bisa aja mungkin bikin gitu kan perdagangan buat area yang nantinya buat Pangandaran atau kemana ya, berwisata gitu kan. kayak kota Tasik kan menjelma menjadi kota metropolitan lah ya, perdagangannya bagus ya, didukung dengan infrastruktur yang bagus, perhotelan juga bagus. Jadi tujuan untuk perdagangan. Kalau dulu Bandung, kalau sekarang ada ada saingan. Tasik pun udah mulai mampu berbicara terkait dengan perdagangan itu. Kalau menurut kalian gimana? Ya Atau jadi kota pendidikan misalkan, kayak Jogja. Ya, dulu Bandung juga pernah jadi kota pendidikan. Sekarang Tasik juga termasuk kota pendidikan juga, maju pendidikannya. Banyak universitas, banyak perguruan tinggi di sana. Banyak orang datang ke sana. Kira-kira menurut kalian gimana? lebih cocok ke perdagangan sih Pak kalau menurut saya. Perdagangan seperti Tasik. Iya. Soalnya kan kalau semakin banyak lalu lintas ke sini kan otomatis semakin banyak orang lewat. Kalau kita banyak kuliner kan bisa jajan di situ. Ya, bisa mampir lah, banyak yang mampir kalau emang kita bisa menarik perhatian mereka. Oke. Tetap kembali ke tadi, salah satu cara untuk bisa banyak transaksi ya, ketika bicara tentang perdagangan berarti harus banyak transaksi. Ya. Iya. Artinya konsumennya harus banyak, harus bagus. Ya. Artinya kita harus jadi kota tujuan untuk perdagangan. Tidak hanya sekedar lewat berhenti seperti itu, tapi diharapkan orang datang ke sini sengaja karena ingin membeli sesuatu. Ya. Orang datang ke sini sengaja karena ingin menikmati sesuatu seperti itu. Dan untuk bisa menjadi seperti itu, kira-kira nih selama 20 tahun yang akan datang, kita bicara 20 tahun yang akan datang di RPJP, itu Kota Banjar itu seperti apa sih? Kalau yang saya tahu, kebetulan saya juga dilibatkan di tim rancangan RPJPD, bahwa Kota Banjar ke depan itu menjadi daerah eh, perdagangan dan jasa. Ya, seperti itu. Diharapkan menjadi yang termaju di Priangan Timur, bahkan di Jawa Barat. Cuman persoalannya setiap 5 tahun itu harus memiliki program kerja, program daerah. Ya. Kira-kira harus melakukan apa agar tujuan di 2045 ini bisa tercapai? Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti harapan ini anak-anak muda Kota Banjar, ya, yang tumbuh besar di Kota Banjar, memiliki harapan besar di Kota Banjar. Kira-kira pemimpin daerah yang diharapkan itu yang seperti apa sih? Silakan Bang. Mungkin ya kita butuh sosok pemimpin yang bisa menjadi supir untuk kita mengendalikan kota ini semakin maju dan berkembang Pak. Mungkin kalau ya bisalah harus ke masyarakat, harus bisa berbaur, jangan hanya sekedar di kantor saja, agar bisa mengetahui kondisi di lapangan itu seperti apa. Salah satunya itu. Terus pemimpin yang bisa bagus komunikasi dengan masyarakat, Pak. Bisa memiliki pemikiran yang maju ke depan. Seperti itu mungkin, Pak. Yang kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif, itu Iya. di garis bawah ya, bahwa pemimpinnya itu yang harus mampu bergaul dengan masyarakat, mampu mendengarkan apa keinginan masyarakat, Iya, komunikasi betul. dengan masyarakat, jangan hanya diam di kantor ya, tapi lebih bisa merasakan apa sih keinginan masyarakat dan memiliki kemampuan entrepreneur dengan inovatif dan kreatif seperti itu ya. Iya. Jadi betul-betul memajukan Kota Banjar untuk mensejahterakan masyarakat Kota Banjar. Kalau Kang Dadan seperti apa? Kalau menurut saya kayaknya udah diborong semua sama Burhan. Ya saya juga sama sepemikiran sama Burhan, ya intinya buat nanti pemimpin di Kota Banjar lebih lebih sering mendengarkan keluh kesah masyarakat,
terus mendukung juga kan, mendukung kegiatan-kegiatan yang nantinya mungkin kegiatan anak muda yang ada di Kota Banjar khususnya tadi event barangkali nantinya kedepannya buat jadi tujuan dari luar kan untuk mengenalkan Kota Banjar juga kan didukung penuh. Terus ya intinya untuk memajukan untuk memajukan Kota Banjar intinya. Oke, ini menarik nih apa yang disampaikan Kang Dadan bahwa kepala daerahnya itu yang harus bisa mendukung inovasi anak muda di Kota Banjar. Contoh dengan event-event itu. Jadi harus mampu memfasilitasi, mendorong bahkan eh, membantu untuk terwujudnya event-event tersebut. Apa artinya kota perdagangan kalau tidak ada orang yang datang untuk Hiburan. bertransaksi di Kota Iya. Banjar ya. Jadi dipancing dulu dengan event. Jadi pemimpin Kota Banjar ke depan itu harus yang memiliki kemampuan entrepreneur yang apa yang disampaikan Bang Burhan dan mampu menciptakan event-event besar di Kota Besar, Banjar iya. agar bisa mendatangkan banyak orang. Seperti itu. Ya, sangat Oke. Harapan secara pribadi besok sebentar lagi akan ada event pilkada ya. Selain barusan disampaikan, kira-kira kepala daerah yang besok akan tampil itu betul-betul dicari oleh masyarakat, termasuk Kang Dadan dan Kang Burhan itu sudah muncul sekarang calon-calon pemimpinnya seperti itu. Nah kira-kira seperti yang barusan disampaikan, ada nggak yang bisa mewujudkan keinginan anak muda? Contohnya Kang Dadan dan Kang Burhan. Dari sosok yang muncul saat ini. dari bulan dulu Pak, dari siapa? Silakan, Kang Dadan boleh. Kalau dari saya pribadi ya Pak, ada sih Pak. Gak boleh nyebutkan nama ya. Ya enggak lah. Ya pasti kan itu kan rahasia ya Pak. Tapi kalau tujuan itu pasti ada gitu kan. Kan lebar juga Pak kalau saya harus golput gitu kan suara. Ya, ya. Ya pastinya ada sih Pak yang kayaknya pemimpin yang sosok pemimpin yang diinginkan seperti yang saya inginkan itu pasti ada. Tapi gak boleh disebut nama ya. Boleh. Yang merakyat gitu. Ya yang merakyat. Yang memiliki kemampuan entrepreneur Iya, gitu ya, terus mampu mendukung event-event seperti itu. Kalau Kang Burhan gimana? Ya ada sih Pak. Kalau saya lihat dari yang saya alami lah, kalau dilihat orangnya ya emang bisa mungkin untuk memajukan Kota Banjar yang insya Allah kalau kita dukung ya pokoknya jangan sampai golput lah kita sebagai masyarakat dalam pilkada, karena kalau udah golput itu rugi di kita juga nantinya. Rugi ya. Iya. Jadi, kalau salah pemimpin kan kita yang rugi nantinya. Dari sosok, dari gambar-gambar yang beredar sekarang ini sudah dapat ya. Ya ada gambaran lah. Pemimpin yang memiliki kemampuan yang diharapkan. Dengan harapan optimis bahwa kalau dipimpin oleh pemimpin ini Banjar bisa maju seperti itu. Seperti itu ya. Ya insya Allah itu. Oke. Kita sebagai warga Kota Banjar juga memang betul harus memberikan aspirasinya dari pemimpin yang besok sebentar lagi akan dilaksanakan pilkada dengan harapan Banjar bisa sesuai dengan keinginan kita semua ya, terutama anak-anak muda yang ingin eksis di kota sendiri ya, jangan sampai untuk kebutuhan hidup saja harus keluar dari Kota Banjar mencari kota lain ya, sementara Kota Banjarnya sendiri tidak bisa memberikan jaminan hidup seperti itu. Jadi dengan pilihan kalian nanti itu harus betul-betul matang bahwa ini pemimpin saya harus bisa memberikan jaminan hidup untuk warga. Oke, terima kasih kehadiran anak-anak muda yang keren dan memiliki motivasi yang cukup bagus, pengalamannya juga bagus. Dan pemirsa, itulah bincang-bincang podcast Kopi Golodog bersama Kang Burhan dari Langgeng dan Kang Dadan dari Purwaharja yang sudah
mengeluarkan keresahan-keresahan selama ini dan juga menyampaikan harapan-harapannya agar Kota Banjar bisa maju lagi dan bisa menjadi tempat untuk hidup dan bisa sejahtera di kota sendiri seperti itu. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum ditutup, seperti biasa, seruput dulu kopi Golodo. Terima kasih kehadirannya. Pemirsa, saya tutup podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.